Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kali ini saya rangkuman materi kita, saya contohkan seperti kamu pengen makan sayur. Nah, hal pertama yang harus kamu lakukan, yaitu kamu mengumpulkan sayuran yang ada. Setelah kamu kumpulkan tuh berbagai cara, entah itu dari cara pengumpulannya dan juga banyaknya sayur yang akan kamu kumpulkan. Kemudian, kamu mulai melakukan pengolahan terhadap sayuran tersebut. Ya, pengolahannya entah itu melihat berbagai cara pengolahan yang ada, dan setelah diolah, tentu saja sayuran yang diolah itu untuk disajikan. Ada berbagai macam cara pun untuk menyajikan, entah itu dimakan secara langsung, entah itu disajikan dalam piring dan lain-lainnya. Kemudian setelah kamu sajikan, ada tahap yang kamu lakukan lagi, yaitu lakukan analisis. Ya, dari cara penyajian tadi, kamu melakukan analisis. Analisisnya seperti apa? Lebih enak makan langsung, lebih enak dimakan lewat piring dan lain-lainnya, ya kan? Dan selanjutnya yaitu lakukan pembagian, yang namanya pembagian data. Nah, kalau dalam data statistik, hal ini juga tahap demi tahap ini juga yang harus kamu lakukan, yaitu ya pertama tentu saja kamu lakukan pengumpulan data, pengumpulan dengan berbagai cara, kemudian kamu olah datanya. Setelah diolah, kamu sajikan. Setelah disajikan, nanti kita akan bahas lagi terkait analisis data. Setelah dianalisis, nanti ada tahap paling akhir, yaitu pembagian data. Oke, sebagai awal, apa itu data? Data adalah suatu fakta mentang mengenai objek yang bisa mengurangi tingkat ketidakpastian tentang suatu keadaan atau peristiwa. Ini sifatnya objektif data. Kemudian, atau data juga adalah sekumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan yang dapat berupa simbol, angka, dan juga properti. Jadi masih bentuk mentahan ini ya. Jadi kita baru mendapatkan hal-hal itu secara objektif ya, mengenai suatu objek ya, misalnya data tentang mahasiswa kelas ini dan lain-lain. Ngapain mahasiswanya? Belum sampai tahap itu kalau data. Jadi kita hanya data dapat mentahan seperti yang saya contohkan tadi, sayuran. Kemudian kita tahap selanjutnya itu lakukan pengumpulan data. Kalau jenis cara ya, dari jenis cara pengumpulannya itu ada 4. Observasi. Nah, observasi ini biasanya dilakukan secara langsung. Penelitinya ya kan turun langsung ke lapangan melakukan observasi. Kemudian penelusuran literatur, itu literatur review. Nah, itu literatur review ini biasanya dilakukan oleh untuk melihat data-data masa lalu terkait sesuatu yang ingin kita teliti. Ya, ada data-data masa lalu yang sudah orang teliti dan apa sih pandangan mereka ke depan. Biasanya literatur itu. Penelusuran literatur ini biasa juga disebut sebagai pengamatan tidak langsung. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya itu angket ya, atau kuesioner. Ini cara pengumpulan data menggunakan pertanyaan atau daftar pertanyaan atau angket ini dengan daftar isian terhadap objek yang ingin diteliti. Ya. Kemudian yang terakhir itu wawancara atau interview. Nah, ini cara pengumpulan data dengan langsung mengadakan tanya jawab kepada objek yang diteliti, kepada perantara yang mengetahui persoalan dari objek yang sedang diteliti. Biasanya ini lebih kepada deep interview, ya kan? Jadi lakukan wawancara, menggali informasi sedalam-dalamnya dari 1 atau 2 orang tertentu saja yang menjadi objek kita ya. Kemudian berdasarkan banyaknya data yang diambil, nih ada sensus. Sensus ini dulu itu
ada ya, dan masih sampai dengan saat ini ya. Dari sensus penduduk 2000, tahun 90 ada itu dilakukan, sensus pertanian, sensus pegawai tahun 73 itu ada juga itu. Ini ada cara pengumpulan data dengan mengambil elemen atau anggota populasi secara keseluruhan untuk diselidiki. Kemudian ada yang namanya sampling. Ya, berdasarkan ini ada sampling. Ada random sampling atau disebut dengan probability sampling. Nah, random sampling ini biasanya dilakukan secara acak tuh. Ya. Dilakukan secara acak. Artinya seperti undian. Misalnya dalam sebuah populasi tuh, kita mengambil beberapa sampel nih yang dilakukan secara acak. Atau misalnya ada kecelakaan tuh, dipanggil satu orang saksi, itu kan biasanya acak, itu random. Kemudian ada juga yang disebut dengan non probability. Nah, ini biasanya itu non probability, artinya ketika kita mau mengambil data dari suatu objek, kita tentukan orang. Misalnya dari populasi satu kelas statistika, saya mau ngambil nih yang saya yakin bahwa cukup mewakili seluruh populasi itu. Misalnya saya ambil ketua tingkatnya atau beberapa orang yang saya cukup percaya bahwa mereka mampu mewakili seluruh populasi. Jadi ada sampling ini ada dua, yaitu probability sampling ya, dan non probability sampling, atau random, acak itu, dan tidak acak ya. Oke, selanjutnya kita masuk kepada pengolahan data. Jadi pengolahan data itu dimaksudkan sebagai suatu proses untuk memperoleh data ringkasan dari data mentah dengan menggunakan cara atau rumus tertentu. Ya, dapat berupa jumlah total, persentase, dan sebagainya. Misalnya contohnya kayak misalnya menanam modal di sebuah perusahaan. Di dalamnya itu bergabung, misalnya ada 7 orang jadi investor. Jadi investor di perusahaan AMA deh. Oke, PT AMA, perusahaan AMA. Nah, 7 orang ini masing-masing, misalnya kita contohkan itu, yaitu orang pertama itu berapa ya? Misalnya 15 juta, terus ada 7 juta, kemudian ada 11 juta orang ketiga juta, kemudian ada 13 juta orang keempat, orang kelima itu 9 juta, orang keenam itu 14 juta, dan orang ke-8 juta. Nah, pertanyaan pertama tentu saja ini terkait jumlah total. Kalau jumlah total berarti kan tinggal dijumlahkan aja nih semua. Dapatnya berarti sekitar 70 juta ya. 77 juta. Nah, itu pertanyaan terkait pengolahan data untuk mencari jumlah total. Kemudian untuk menghitung rata-rata atau average-nya itu berapa? Nah, rata-ratanya itu tentu saja jumlah total per 77 juta tadi dibagi dengan 7 orang. Ya, jadinya 11. Kemudian berapa persentase orang yang invest ya, lebih dari 10 juta. Berarti kan kalau persentase lebih dari 10 juta ada berapa orang nih? Kita lihat saja. Ada tadi 15, ada 11, ada 13, ada 14. Berarti ada 4 orang. Itu sama dengan 4 orang per 7 tentu saja ya. Per 7 kali 100% sama dengan 57. Ya, 57, sekian ya. 14 ya. Persen. Ya, itu. Jadi kalau untuk pengolahan data berarti kita melihat jumlah totalnya, rate average-nya, persentasenya, dan sebagainya.
Itu dalam statistik. Kemudian penyajian data, ya. Penyajian data ini bisa ya menunjukkan perkembangan suatu keadaan, yes, mengadakan perbandingan pada suatu waktu tertentu, kemudian sajikan dalam bentuk tabel dan bisa juga dalam bentuk grafik, ya. Oke, kemudian untuk setelah penyajian data, untuk menganalisis, ya, penyajian data ini seperti ini tadi, ya, ada tabel frekuensi, klasifikasi, kontingensi, ya, kemudian grafiknya tambah garis atau grafik. Kemudian analisis itu membandingkan dua hal, atau dua nilai variabel untuk mengetahui selisih antara X dan Y atau rasionya X per Y, kemudian kita simpulkan. Selanjutnya itu menguraikan atau memecahkan suatu keseluruhan menjadi komponen-komponen yang lebih sesuai tujuan. Dan yang ketiga itu memperkirakan atau memperhitungkan berdasarkan pengaruh secara kuantitatif dari perubahan atau kejadian terhadap suatu kejadian lain, kemudian ramalan. Nah, itu cara menganalisisnya, ya, misalnya kayak contohkan itu seperti karyawan A dan B, ya, dan bisa contohkan, ya, misalnya ada karyawan A dan B dapat menghasilkan pekerjaan selama 150, ya. A itu menghasilkan pekerjaan 150, kemudian A, ya, ini A total, ini hanya si A misalnya, kemudian si B itu dapat menghasilkan 100. Selisih antara A dan B tentu saja adalah 50, ya, selisihnya itu berarti 50. Rasio, kalau ditanyain rasio kerja A dan B itu sama dengan 150 tentu saja per 100, ya, itu sama dengan 1,5. Jadi kesimpulannya adalah A lebih berprestasi daripada si B. Sebab hasil kerja A itu 50 unit lebih besar daripada kerja si B. Si A lebih berprestasi daripada B sebesar 1,5. Kemudian pembagian data, ya, menurut susunannya itu data acak atau data tunggal, kemudian data berkelompok, ya. Data acak itu apa? Ya, data yang belum tersusun atau dikelompokkan ke dalam kelas-kelas interval, ya. Kemudian data berkelompok adalah data yang sudah tersusun atau dikelompokkan ke dalam kelas-kelas interval. Misalnya nilainya itu nilai 1 sampai 2 itu terusnya itu 3, misalnya itu, ya. Kemudian frekuensi itu 3. Ini jenis data berkelompok. Kemudian nanti pembagian menurut sifatnya ini, ya, menurut sifatnya. Kalau menurut sifatnya itu ada data kuantitatif, tuh, data yang tidak berbentuk bilangan, ya. Contohnya warna, ya kan? Contoh warna. Nanti itu diberikan pengkodean biasanya jenis kelamin. Itu jenis data kualitatif, ya. Biasanya kalau jenis kelamin itu pria itu 1, wanita itu 0. Nah, itu nanti diberikan pengkodean itu untuk yang mudah dipahami, kualitatif, ya. Status perkawinan dan lainnya itu jenis data kualitatif. Nah, kemudian data ya, data kuantitatif itu data yang berbentuk bilangan, ya. Contohnya tinggi, ya, umur, jumlah, ya, dan lain-lain. Jumlah kita 10 buah dan lain-lain, ya. Jadi datanya itu sudah berbentuk bilangan. Oke, pembagian data menurut waktu pengumpulannya. Ada berkala dan data cross section. Data berkala itu data yang terkumpul dari waktu ke waktu untuk memberikan gambaran perkembangan suatu kegiatan. Itu biasanya itu
dilakukan berkala, artinya misalnya dia ukur 1 bulan ini kejadian seperti apa, bulan depan lagi seperti apa, bulan selanjutnya lagi gitu, itu berkala. Atau dia dalam per tahun. Kalau teman-teman meneliti hal ini, mungkin bisa boleh dilakukan penelitian terkait data berkala, tapi pasti makan waktu yang lama. Kemudian data cross section. Cross section itu data yang terkumpul pada waktu tertentu untuk memberikan gambaran perkembangan keadaan atau kegiatan pada waktu itu. Misalnya data sensus ya, contohnya sensus 2000 dulu, sensus penduduk dan lain-lainnya. Kemudian menurut sumber pengambilannya ada primer and sekunder, data primer dan data sekunder. Data primer itu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian yang bersangkutan memerlukannya ya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru. Misalnya kamu datang ke lakukan penelitian, ambil data, ya itu data asli, data baru. Kalau data sekunder, datanya sudah ada di internet dan data terkait struktur organisasi perusahaan itu atau total pendapatan perusahaan itu apa saja dilakukan oleh mereka, biasanya itu data sekunder. Tinggal kamu ambil, sudah tersedia itu di kantornya atau sudah ada di website masing-masing, kamu bisa ambil. Kalau data primer, kamu masih harus mencari data itu. Entah itu melakukan tadi observasi, kuesioner, wawancara, dan lain-lain. Kemudian menurut skala pengukurannya ada data nominal, ya, data yang diberikan pada objek atau kategori yang tidak menggambarkan kedudukan objek. Ya. Kalau misalnya dulu itu kita melihat di dalam uang Rp1.000, koin 1.000 kelapa sawit itu tertera nominalnya 1.000. Tapi kalian tahu bahwa ada nilai yang lebih di balik nominal yang tertera itu. Tuh. Misalnya orang ambil kuningannya itu buat cincin, dijual cincinnya sudah lebih dari nominal yang tertera itu. Makanya salah satu alasan kenapa uang itu hilang, ternyata nominal yang tertera itu tidak sesuai dengan nilai pada koin tersebut. Ya, oke. Kemudian data ordinal. Ya, data yang penomoran objek atau kategori disusun menurut besarnya, tingkat terendah ke tingkat yang tertinggi atau tingkat yang tertinggi menuju ke yang rendah. Itu biasanya ordinal itu. Kemudian interval, ya interval itu banyak ya, sering kita temui itu. Kalau interval ini misalnya itu interval itu 1, 2, ya kan, 4, 6 dan lain-lain gitu. Ini interval itu. Atau 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Intervalnya berarti 2. Kemudian ada data rasio di situ ya. Data rasio ini tentu saja memiliki sifat-sifat dari ketiga data ini. Ya, ini terkait data rasio. Ya, itu terkait materi statistik hari ini. Kita pengenalan berbagai hal yang berkaitan dengan proses pengambilan data sampai kita melakukan penarikan kesimpulan. Jika kamu tak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Ya, Imam Syafi'i. Terima kasih teman-teman.